Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan ada pembahasan tentang ulangan stoikiometri yang kemarin. Dari bagian yang pertama, untuk soal yang pertama, di sana dilihat bahwa ada 2,2 gram tembaga, itu berarti Cu. Di sini ada Cu-nya sebanyak 2,2 gram. Dibakar dengan oksigen dalam keadaan tertutup. Ruang tertutup ini menandakan kalau menunjukkan bahwa adanya di sini hukum Lavoisier, di mana massa sebelum reaksi dengan setelah reaksi itu adalah sama. Lalu dalam soal dikatakan massa tembaga oksida yang dihasilkan adalah 5,8. Berarti di sini hasilnya ada 5,8 gram. Nah, ada pertanyaan massa oksigen yang diperlukan berapa? Berarti di sini yang ditanyakan. Nah, untuk mencari massa oksigen, tinggal kita kurangi saja 5,8 dengan 2,2. Berarti didapatkan 3,6 gram. Itu jawaban untuk soal yang pertama. Lanjut untuk soal yang kedua, di sana ada tabel antara Fe dengan O yang menghasilkan besi 2 oksida atau FeO. Di sana ditanyakan adalah perbandingan massa Fe dengan O. Ini kita menggunakan hukum Proust. Nah, di hukum Proust, massa sebelum sama sesudah itu harus sama kalau sesuai dengan perbandingannya. Kalau kita lihat barisan yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, yang betul itu hanyalah yang kedua. Kenapa? 15 dengan 6, 21. Sedangkan 5 dengan 4 bukan 7 dong, berarti salah. 22 dengan 8 bukan 28, salah. 30 dengan 16 bukan 42, berarti salah. Yang benar hanyalah yang baris kedua. Makanya di sini kita gunakan perbandingannya antara Fe dengan O, yaitu 15 dengan 6. Kalau kita jadikan bilangan bulat yang sederhana, berarti kita peroleh angkanya, kita bagi 3 aja, 5 banding 2. Itu jawabannya. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, masih dengan tabel, tapi di sini yang ditanyakan adalah perbandingan massa oksigennya saja. Jika yang ditanyakan perbandingan salah satu unsur, berarti ini kita menggunakan hukum Dalton. Nah, dalam hukum Dalton itu perbandingan massa unsur lainnya harus sama. Kalau kita membandingkan unsur oksigen berarti fosfornya harus sama. Di sini 20 dengan 10 masih berbeda. Supaya sama, kita ambil aja yang di bawahnya kita kalikan 2. Yang atas tetap 20, yang bawah kita kalikan jadi 20. Yang atas tetap 36, yang di bawah kita kalikan 2 jadi 60. Ini kita ambil sebagai perbandingan oksigen. 36 dibanding 60 kita perkecil, kita bagi 12 aja, jadinya 3 banding 5. Selanjutnya, ada perbandingan massa kalsium dengan massa oksigen. Ca dengan O. Mempunyai perbandingannya 4 banding 5. Jika 40 gram kalsium, berarti di sini kita tulis 40 gram. Lalu oksigennya ada 45 gram. Nah, yang ditanyakan berapakah sisanya? Oke, kita cek dulu apakah 40 dengan 45 ini sesuai dengan perbandingan 4 banding 5. Supaya kita lebih mudah, kita bagi aja dulu 40 dengan 4, 10. 45 dengan 5 jadinya 9. Kita ambil 9. Karena dia yang paling kecil sebagai pembatas. Berarti si CA bukan yang 40. Karena harusnya kalau 9, 9 kali 4 kan 36. Kalau 9 kali 5 tetap 45. Jadi yang sisa yang mana? Yang di sini 40 dengan 36 ada sisa 4 gram kalsium. Oke, selanjutnya ada C2H4 yang ini tentang perbandingan volume. Berarti hukum Gay-Lussac. Ada C2H4 sebanyak 8,5 liter kita taruh di sini. Yang ditanyakan adalah volume CO2. CO2 dengan C2H4 mempunyai perbandingan 1:2 sesuai dengan perbandingan koefisiennya. Nah, kalau di sini C2H4-nya 8,5, berarti CO2-nya tinggal kita kalikan 2 saja, berarti dapatnya 17 liter. Selanjutnya, oke, masih ini perbandingan volume hukum Gay-Lussac atau hukum Avogadro juga bisa. Nah, tapi di sini tidak diketahui angkanya. Yang ditanya hanyalah CO2 terbesar. Kita ambil perbandingan koefisien senyawa yang dibakar dengan perbandingan CO2-nya. Kalau kita di sini 1 dengan 1 berarti 1 ya. Kita bagi 2 dengan 1 berarti 2. Kalau ini 4 dengan 2 berarti 2. 3 dengan 1 berarti 3. 8 dengan 2 berarti 4. Di sini yang paling besar adalah C4H10. Berarti jawabannya adalah C4H10.
Lanjut ke bagian yang kedua, ini masuk ke perhitungan AR dengan MR. Di sini ada AR-nya. Nah, yang kita cek adalah senyawa dengan MR sesuai atau tidak. CO2 untuk menentukan MR kita jumlahkan AR-nya masing-masing. CO2 berarti ada C dengan O-nya 2. C itu 12, O itu 16, kita kalikan 2 menjadi 32. Kalau kita jumlahkan 44, oh benar berarti yang pertama. Yang kedua juga sama, NaOH ini sama-sama satu semua ya. Na-nya 23, AR-nya O itu 16, H itu AR-nya 1. Kalau kita jumlahkan 40, benar. Kalau C 6, C itu kan 12, kita kalikan 6, berarti 72. H itu 1, kita kalikan 12, berarti 12. O itu 16, kita kalikan 6, itu 96. Ini kalau kita jumlahkan 180, berarti benar 1, 2, dan 3. Selanjutnya, diketahui LNO3 MR-nya 85. Yang ditanya adalah L-nya saja. LNO3 itu berarti ada L, 1, N-nya 1, O-nya 3. Ini dijumlahkan harus menjadi 85. L yang ditanyakan, N sudah ada dalam soal 14, O-nya itu 16 karena dikalikan 3 berarti 48. Nah, berarti kalau kita mau mencari L, ini kita jumlahkan dulu nih, 14 dengan 48. Itu jumlahnya 62, berarti 85 dikurang 62. Berarti hasilnya 23. Next, untuk yang ini, jumlah molekul terbanyak. Kalau jumlah molekul banyak, berarti molnya juga harus banyak. Mol itu adalah massa dibagi ml. Karena massanya sama 1 gram, berarti untuk mendapatkan mol yang banyak, berarti ml-nya harus kecil. Yang paling kecil di sini adalah yang C. Selanjutnya, di sini tentang mencari jumlah atom. Mencari jumlah atom itu sebenarnya jumlah atom nitrogen. Nah, untuk mencari jumlah atom nitrogen itu sebenarnya kita harus mencari mol dari nitrogen, kita kalikan dengan bilangan Avogadro-nya, 6 kali 10 pangkat 23. Untuk mencari jumlah mol, kita harus tahu masanya. Berarti yang pertama kita cari adalah massa nitrogen dari 8 gram N2H4. Massa nitrogen dari N2H4, N itu kan di sini ada 2. Berarti 2N dibagi MR-nya N2H4, kita kalikan dengan massa N2H4 yaitu 8 gram. 2N itu berarti 14 dikali 2, 28. N2H4 itu berarti 28 kan N2, H-nya 4, berarti 28 tambah 4, 32. Dikalikan 8, ini bisa dicoret. 28 dibagi 4 sama dengan 7 gram. Kalau sudah dapat massa, kita bisa mencari molnya. Massa dibagi AR-nya N. Massanya N itu 7 gram, AR-nya itu 14, berarti dapatnya 0,5 mol. Nah, kita masukkanlah ke jumlah atom yang di atas tadi. 0,5 kita kalikan dengan 6 kali 10 pangkat 23. Jadi dapatnya 3 kali 10 pangkat 23. Next. Nah, untuk nomor selanjutnya ini mencari jumlah mol. Sudah ada massa. Mencari mol sama massa kita bagikan dengan MR-nya. Karena ditanya mol urea, berarti kita menggunakan MR urea. MR urea di sini ada CONH2 2 kali. CONH2 2 kali berarti N-nya ada 2, H-nya ada 4. C itu 12, O 16, N itu 14 dikali 2, 28. 4 kali 1, H itu 1 ya, jadi 4. Ini kita jumlahkan, 2 tambah 6, 8, 8 tambah 8, 16, 16 tambah 4, 20. 2, 1 tambah 1, 2, 3, 4 tambah 2 tadi simpan, jadi 60. Berarti masanya ada 48, kita bagikan 6. 48 dibagi 6 itu kan 8. 8 bagi 10 dapatnya 0,8 mol. Berarti yang D. Selanjutnya, oke, mencari AR-nya X tapi diketahui mol dan massanya. Tadi kita sudah tahu kalau mol itu kan massa dibagi MR. Nah, kalau kita mencari MR berarti
massa kita bagi mol. Nah, kita masukkan massanya 68 gram. Molnya ada 0,5, kok 68 dibagi 0,5 berarti sama aja 68 kali 2 ya. Berarti 136 ml-nya. Di sana ada X, S dengan O-nya 4. Ini jumlah ml-nya harus 136. Yang ditanyakan X, S-nya itu ada di dalam soal 32, O itu 16 kali 4 berarti 64. Oke, berarti X sama dengan 136 dikurang ini jumlahkan. Kalau kita jumlahin berarti 96. 136 dikurang 96 berarti 40. Berarti AR-nya X adalah 40. Lanjut. Ditanya adalah jumlah atom terbanyak. Jumlah atom terbanyak berarti harus ada mol yang terbanyak atau mol yang terbesar. Kalau molnya banyak berarti volume STP-nya juga besar atau paling besar atau yang paling banyak. Di sini paling banyak ada di sini. Nah, ditanya jumlah atom, berarti kita cari jumlah atom yang paling banyak. Di sini atomnya ada 1, 2, 3. 3 ini berarti ada 4. 2 tambah 2, 4 ya. Berarti jawabannya adalah yang E. 5,6 liter C2H2. Nah, lanjut di sini kita mencari massa molekuler relatif, berarti mencari MR. Diketahui ada massa dengan volume STP. Nah, kita cari mol dulu. Mol bisa dapat dari massa atau volume STP. Kalau kita mencari mol dari massa, kita butuhkan MR, sedangkan MR-nya belum ada. Kalau dari STP atau volume STP, kita bisa langsung bagi volumenya dengan 22,4. Berarti 1,12 dibagi 22,4. Ini setengahnya ya, tapi beda 1, berarti 0,05 mol. Kalau sudah mendapatkan mol dari massa, kita bisa mencari MR. Tadi, gimana caranya? Kita bagi massa dibagi mol. Massanya 1,4 dibagi 0,05. Ini dapatnya 28 kalau nggak salah. 1,4 dibagi 0,05. Ya betul. 28. Oke. Selanjutnya. Oke, masuk ke bagian ketiga. Yang pertama tentang ini masuk ke massa, ini persen massa. Yang ditanyakan adalah kalsium. Berarti massa Ca. Massa Ca. Berarti AR-nya Ca dikali jumlahnya Ca dibagi MR-nya dikali massa CaCO3. Oke, AR-Ca itu 40 karena cuma ada 1. Berarti 40 kali 1 tetap 40. MR-nya, oke kita hitung MR-nya di atas. Ca itu 40, C itu 12, O3. Berarti O-nya itu 16 kali 3, 48. Ini totalnya 45, 100 ya. Berarti 40 per 100 dikali 1125. Ini coret-coret. Ini dibagi ini jadi 112,5 dikali 4. Berarti 450. Dapat yang selesai. Lanjut lagi. Oke. Ini masih mencari persen, tapi agak berbeda soalnya. Ada 2 gram cuplikan hidrokarbonnya, belum tahu senyawanya apa. Dari hidrokarbon ini dihasilkan karbon dioksidanya 2,2%, 2,2 gram. Yang ditanya adalah massa persen karbon. Kalau ditanya persennya C, kita harus cari masanya C-nya dulu. Mencari massa C bisa dapat dari ini 2,2 gram CO2, kita bisa mencari masanya. Kita ambil dari AR-nya C per MR-nya CO2 dikali masanya CO2. Nah, ARC-nya itu kan 12, MR-nya CO ada di sini 44, dikali masanya CO2, 2,2 gram. Dapatnya, coba kita hitung. 2,2 kita bagi 44 itu bisa dicoret tuh. Ini coret-coret dapat sisa 20. Nah, setelah itu 12 dengan 20.
12 dibagi 20. Kan ini 6. 6 bagi 10 berarti 0,6 gram. Nah, kita mencari persen. Tinggal kan persen dalam cuplikan. Berarti masanya C 0,6 gram tadi dibagi masa cuplikannya 2 gram. Kali 100%. 0,6 dibagi 2 kan 0,3. Dikali 100 berarti 30%. Oke, lanjut. Oke, ini tentang rumus empiris dengan rumus molekul. Kalau rumus empiris dengan rumus molekul berbeda, berarti harus bisa dibagi. HNO3 hanya satu, yang satu-satu itu nggak bakal bisa dibagi. Berarti ini jawabannya adalah yang B. H2C2O4, 2, 2, 4 itu sama-sama bisa dibagi 2. Makanya jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, nah ini diketahui rumus empirisnya. Ada CH2O, kita kalikan N supaya dapat MR-nya 150. CH2O ini kita cari MR-nya dulu. C itu 12, H-nya itu 2, O-nya itu kan 16 ya. Nah, dengan 150. 12 tambah 2, 14, 14 tambah 16 itu 30. 30 N sama dengan 150. Berarti N-nya dapatnya 5 dibagi ya, 150 dibagi 30 dapatnya 5. Berarti CH2O dikali 5. C-nya jadi 5, H-nya kan 2 kali 5 jadi 10, O-nya 1 kali 5 jadi 5. Makanya jawabannya adalah yang D. Next. Di sini kita mau mencari rumus molekul atau rumus empiris dari oksida nitrogen. Berarti ada O-nya, ada N-nya. N sama O ya, sama di sini N sama O. Diketahuinya hanya oksigen 53,3%. Nah, kalau diketahuinya hanya salah 1% ya, yang ini tinggal sisanya aja. Supaya jadi 100%. Berarti kalau kita ini kita kurang ya, 100 dikurang 53,33. Berarti dapatnya 46,67%. Nah, ini kita anggap sebagai massa, lalu kita bagi dengan AR-nya masing-masing. N AR-nya itu 14, O itu AR-nya 16. Kalau kita bagi 46 dengan 14 itu 3,33. 53 dibagi 16 pun sama, 3,3. Karena sama, berarti perbandingan 1:1. Berarti N-nya 1, O-nya juga 1. Selanjutnya, ini masuk ke senyawa hidrat kristal. Ada MgSO4X H2O. Berarti kalau terpisahkan ada MgSO4 dengan X-H2O. Jumlahnya ada 38 gram. 20 gram garam anhidrat. Garam anhidrat itu adalah garam yang tidak ada H2O-nya. Berarti MgSO4-nya saja. Berarti MgSO4 di sini bisa kita tuliskan 20 gram. Kalau jumlahnya 38, di sini udah 20, berarti di sini tinggal kita kurangkan 38 dengan 20, dapat 18 gram. Di sini MgSO4 punya MR 120 ada di dalam soal, sedangkan H2O punya MR 18. Tinggal kita bagi 20 dengan 120, 18 dengan 18. Ini 1, ini 1/6. 1/6 dengan 1 itu sama aja 1/6. Berarti di sini X-nya dapat 6. Sesuai sama perbandingan H2O-nya. Oke, lanjut ke yang kedua. Ini sama dengan yang tadi. Tapi yang berbeda adalah, kita tuliskan dulu ya. Ini ada garam anhidratnya AlSO43 dengan XH2O. Jumlahnya katanya 20,7 gram. Yang diketahui beratnya berkurang sebanyak 3,6 gram. Kalau yang berkurang itu adalah yang menghilang saat pemanasan, yaitu adalah air. Airnya hilang, berarti 3,6 itu adalah kepunyaan massa air. Kalau 20,7 gram ini untuk massa total, sedangkan H2O-nya 3,6, berarti tinggal kita kurangi untuk mencari Al2SO43-nya. Berarti 20,7 kita kurangi 3,6. Di sini dapat 17,1 gram. Diketahui MR-nya dalam soal 342,
Yang ini 18 ya. Kita bagi 18, ini kita bagi 342. 17,1 dibagi 342 itu 0,05. Sedangkan 3,6 kita bagi dengan 18 dapatnya 0,2. Oke, kita bagi menjadi 1 banding. Kita ambil 0,2 dibagi 0,05. Dapatnya 4. Berarti di sini X-nya adalah 4. Oke, kita lanjutkan ke bagian yang keempat. Ada 3 soal kalau nggak salah. Oke. Ada 1,38 gram senyawa yang mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen. Menghasilkan 2,64 gram karbon dioksida, 2,64 gram CO2, sama 1,62 gram air. Oke, ini MR-nya. Dan ditanya adalah jumlah atom oksigen. Untuk mencari jumlah atom oksigen, kita harus tahu molnya oksigen. Supaya kita tahu mol oksigen, kita harus tahu massa oksigen. Nah, pertama, kita mencari dari CO2, kita bisa mendapatkan massa C. Di sini kita pakai airnya C12 per MR-nya CO2. CO2 itu 44 kali 2,64. Kalau di sini kita bisa mendapatkan massanya H. Massa H-nya itu ada 2 per MR18 dikali 1,62. Yang atas dulu, 12 per 44, kita kalikan 2,64, dapat 0,72 gram. Kalau yang bawah, 2 dibagi 18 dikali 1,62, dapatnya 0,18. Kita bisa masukkan ke sini. 0,72 gram, hanya 0,18 gram. Kita cari massa O-nya. Berarti jumlah totalnya kan tadi 1,38. Berarti 1,38 gram kita kurangi dengan 0,72, lalu dikurangi 0,18. Berarti di sini kita bisa mendapatkan 0,48 gram. Supaya jadi 1,38 tadi ya. Nah, kalau sudah dapat ini, kita cari dulu rumus empirisnya dan rumus molekulnya. Dengan cara apa? Kita bagi sama AR-nya masing-masing. Ini AR-nya 1, ini AR-nya 16. Kita bagi 16, kita bagi 1, kita bagi 12. 0,72, kita bagi 12, dapatnya 0,06. Ini 0,18, 0,48, kita bagi 16, 0,03 ya. Oke, kita perkecil. Hanya bilangan bulat dan sederhana. Kita bagi 0,03. Berarti 1, 6, 2. Berarti C-nya 2, A-nya 6, O-nya 1. Kita cek apakah ini MR yang 46 sesuai yang ada di sini. C-nya 2, berarti 24. H-nya 6, O-nya 1. Kalau kita jumlahkan berarti 24 ditambah 6 ditambah 16. Ya, betul. 46. Berarti rumus empiris dengan rumus molekulnya sama ya. Kalau kita sudah dapat rumusnya itu C2H6. Oh, kita bisa mencari ini jumlah atom oksigen. Kita cari molnya dulu dari masanya dulu berarti. Masanya O dari senyawa ini. O-nya ada 1 ya. 16 berarti per MR-nya 46 MR senyawa kali massa senyawanya. Di sini massa senyawanya ada 0,23 gram. Nah, kita hitung 16 dibagi 46, kita kalikan dengan 0,23. Dapat 0,08 gram. Setelah mencari massa, kita mencari molnya oksigen. 0,08 gram, kita bagi sama AR-nya, yaitu 16. 0,005 mol. Lalu kita mencari jumlah atomnya oksigen, berarti molnya 0,05 kita kalikan dengan bilangan Avogadro. 602 kali 10 pangkat 23. Kali. Nah, dapatkan 3,01 kali 10 pangkat 21. Berarti jawabannya yang A. Oke, lumayan panjang. Bagian keempat jawabannya lumayan-lumayan. Oke, kita lanjut ya. Nomor yang kedua. Oke, untuk nomor yang kedua, ini pembatas kayaknya deh. Ada persamaan reaksi
MnO2 ditambah 4HCl menjadi MnCl2 dengan 2H2O dengan Cl2. Diketahui 0,2 mol MnO2. Kita masukkan di sini 0,2 mol dan 0,4 mol HCl. 0,4 mol HCl. Yang merupakan reaksi pembatas dan volume gas klor. Yang ditanya yang ini nih. Volume STP-nya berapa untuk gas klor. Nah, pertama, ini mula reaksi sisa. Kita cari pembatasnya dulu. Yang menjadi pembatas itu adalah kita bagi mol dengan koefisiennya. Kalau MnO2 berarti 0,2 dibagi 1. Kalau HCl, kita berarti 0,4 dibagi 4. Oke, kita ambil yang paling kecil. Yang terkecil adalah ini. Berarti HCl yang jadi pembatas. Jadi kalau jawaban yang ditanya reaksi pembatas berarti jawabannya adalah HCl. 0,1 ini kita ambil. Kita kalikan dengan koefisiennya. MnO2 koefisiennya 1. Berarti kita ambil 0,1 kali 1. 0,1. 0,1 kali 4. 0,4. 0,1 kali 1. 0,1. 0,1 kali 2. 0,2. 0,1 kali 1. 0,1. Jadi kita taruh di bawah. Sisanya ini habis, ini ada sisa 0,1. Oke, selanjutnya yang ditanyakan adalah ini. Volume STP Cl2. Berarti ini kita pakai untuk mencari volume Cl2. Berarti molnya 0,1 kita kalikan dengan STP, yaitu 22,4. Dapat 2,24 liter. Berarti jawabannya adalah HCl dan 2,24 liter. Berarti jawabannya yang D. Next, satu lagi. Oke, pertanyaan yang terakhir ini ada bacaan dulu, terus ada reaksi. Yang penting di sini adalah reaksinya. Ada, kita agak ke atasan sedikit. Gak usah deh, nggak apa-apa. Ini HNO3, NH3 menjadi NH4NO3. Oke, ini kalau misalnya kita setarkan, ini udah setara sebenarnya. N-nya sudah ada 2, hanya 4, 3 tambah 1, O-nya 3. Udah setara ya. Nah, di sini diketahui asam nitratnya 18,9 gram. HNO3 18,9 gram. Lalu ada amonia. Amonia itu adalah NH3. NH3-nya adalah 4,48 liter. Yang ditanya adalah massa padatan. NH4NO3 berarti yang ini yang ditanyakan. Nah, dari yang diketahui gram sama volume, ini kita mencari molnya dulu. Nah, kalau ada massa, untuk mencari mol kita bagi dengan MR-nya. HNO3 itu MR-nya adalah H-nya 1, O-nya itu, N-nya itu 14, O-nya 3 itu berarti kan 16 kali 3, 48 ya. Jadi kita jumlahkan jadinya 63. Nah, ini berarti 18,9 kita bagi sama 63. Dapat 0,3 mol. Nah, untuk NH3, karena volume dalam STP berarti kita bagi sama 22,4. Dapat 0,2 mol. Nah, ini kita masukkan ke sini. Mula reaksi sisa. Di sini 0,3, di sini 0,2. Karena koefisiennya sama, kita ambil aja pembatas yang paling kecil ada di sini. Berarti ini kita pakai 0,2 sebagai pembatas. Berarti ini tetap 0,2, 0,2, 0,2. Kenapa semuanya 0,2? Karena koefisiennya semuanya sama. Nah, udah gitu. Kita kan mau mencari padatan NH4NO3, berarti ini kita pakai. Untuk mencari massa, berarti molnya kita kalikan dengan MR-nya. Molnya kita sudah dapat 0,2 dari sini. MR-nya kita hitung. MR NH4NO3. N-nya ada 2 ya, berarti 14 kali 2. Terus H-nya 4, O-nya 3. Ini kita jumlahkan. 8, 4, 12, 12 tambah 8, 20, 20 tambah 6 berarti 80. Berarti dikali 80. Habis nolnya 8 kali 2-nya 16 gram. Berarti jawabannya yang Oke, sekian untuk pembahasan ulangan hariannya. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.